Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat, selalu menjaga kebersihan, selalu semangat belajar, dan jangan lupa berdoa dan sholat tepat waktu. Oke, Ustadz di sini dengan Ustadz Trisno akan menjelaskan materi pada muatan IPS dan seni budaya. Ustadz berharap kalian di rumah mengikuti dengan baik agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita lihat videonya. Anak-anak, gimana sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang keragaman budaya di Indonesia pada muatan IPS dan seni budaya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian pelajari pada hari ini dan apa saja hal yang bisa kalian dapatkan pada hari ini? Nah, yang pertama, hal yang diharapkan yang akan kalian dapatkan adalah sikap dan tindakan yang memiliki peran untuk menjaga budaya di Indonesia. Karena budaya kita itu adalah warisan dan kekayaan milik kita bersama yang harus kita jaga secara bersama-sama. Yang kedua, sikap dan tindakan kalian selalu merasa bersyukur atas kekayaan yang ada di Indonesia. Dengan rasa syukur tersebut, tentu kita akan saling mencintai dan saling menjaga satu sama lain. Itulah hal-hal yang nantinya kalian akan bisa dapatkan pada pembelajaran hari ini. Apa saja sih kira-kira keragaman budaya Indonesia? Yang pertama ada suku. Tentu kalian sudah mengetahui bahwa suku di Indonesia sangat beraneka ragam. Misalnya ada suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, dan suku Betawi misalnya. Yang kedua ada bahasa. Tentu bahasa di sini adalah cara manusia untuk melaksanakan komunikasi. Ya, kalian kalau di Jawa tentu pakai bahasa Jawa, bahasa daerah asli kita. Kalau kalian misalnya ke seberang pulau, maka di situ juga ada bahasa yang berbeda. Nah, itu adalah contoh keragaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada rumah adat. Setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Ada rumah joglo misalnya, dan rumah-rumah yang memiliki ciri khas masing-masing atas dasar kekayaan budaya masing-masing. Kemudian tarian, misalnya di Jawa Timur ada Reok Ponorogo, dan itu tidak ada di manapun. Ada tari saman misalnya, yang merupakan ciri khas dari sebuah daerah tersendiri. Kemudian pakaian tradisional. Nah, yang ini ada senjata tradisional, dan yang terakhir ada alat musik tradisional. Nah, dari beberapa keanekaragaman ini tentu merupakan hal yang perlu kita cintai. Keanekaragaman bukan menjadi hal yang harus kalian jadikan alasan untuk tidak saling bersatu, karena itu sebuah kewajiban sebagai masyarakat Indonesia. Nah, dari yang pertama, apa itu suku? Apa sih kira-kira suku itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Suku itu adalah sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Contohnya, suku Jawa, ya. Nah, di suku Jawa mereka punya budaya sendiri yang tidak dimiliki oleh budaya-budaya lain atau suku-suku lain. Misalnya adat sekaten. Suku Betawi misalnya ada upacara ondel-ondel yang gak mungkin ada di suku Jawa. Nah, ini contoh lain dari keanekaragaman dari rumah adat. Ya, misalnya rumah adat Toraja tidak sama dengan rumah adat di daerah lain, memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Selanjutnya tentang ruang lingkup kebudayaan yang ada di Indonesia. Apa saja yang mempengaruhi, seperti apa persebarannya, bagaimana pembentukan kebudayaannya,
bagaimana cara melestarikan dan memanfaatkannya, serta bagaimana kebudayaan itu bisa diakui oleh dunia. Oke, yang pertama ini pengertian budaya. Ya. Kemudian yang kedua, apa sih faktor-faktor kenapa kok Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda? Itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama letak geografis, ya. Yang kedua posisi strategis karena diapit oleh 2 benua. Yang ketiga kondisi ekologis, di mana Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan beribu pulau, beribu kelautan dan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh persebaran budaya yang di Indonesia memiliki ciri khas sendiri-sendiri dan kekayaan yang berbeda tentu di daerah-daerah lain. Selanjutnya pelestarian dan pemanfaatannya dalam bidang ekonomi kreatif. Nah, ini juga menjadi daya tarik tersendiri dari setiap daerah. Misalnya ada batik, ada lukis, dan lain-lain, patung, dan lain-lain. Nah, ini merupakan kekayaan yang ada di Indonesia. Contoh lain selanjutnya adalah dalam bidang pariwisata. Nah, tentu dari kekayaan di setiap daerah bisa menjadi daya tarik untuk dijadikan sebuah tempat wisata. Misalnya di Jogja dengan wisata keraton dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh yang telah Ustadz sediakan dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya, kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Nah, kebudayaan Indonesia tentu sudah diakui oleh dunia. Misalnya, ada tarian atau kerajinan seperti batik, keris, angklung, dan lain-lain. Nah, ini pemaparan tentang kekayaan Indonesia yang telah ditetapkan oleh Badan UNESCO pada tahun 2008 tentang wayang dan keris, batik, angklung, tari saman, dan lain-lain. Masih banyak budaya Indonesia yang merupakan budaya asli dari Indonesia. Nah, selanjutnya adalah muatan agama yang ada di Indonesia. Tentu kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia mengakui 6 agama, ya, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setelah mengetahui tentang macam-macam agama, setiap agama juga mempunyai perayaan atau hari besar keagamaan. Misalnya, Idul Fitri milik agama Islam, ada Natal dari pemeluk agama Kristen, dan lain-lain. Nah, berikutnya tentang makanan tradisional. Tentu kalian sudah mengetahui bahwa setiap daerah memiliki makanan-makanan, contohnya seperti nasi Padang. Di mana-mana sudah ada nasi Padang. Ayo, siapa yang sudah pernah makan nasi Padang? Atau misalnya sate, ya, budaya dari mana itu? Atau papeda, ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk pada muatan seni budaya dan prakarya. Di buku kalian telah ada materi tentang seni budaya dan prakarya. Di sini ada sebuah contoh tentang gerakan tari. Dari yang sudah kita pelajari tadi bahwa setiap daerah memiliki tarian yang berbeda-beda. Salah satu contohnya seperti yang ada di buku kalian. Nah, di situ ada sebuah tarian yang diiringi oleh lagu asli Jawa yaitu Lir Ilir. Nah, pola tariannya seperti yang ada di video ini atau yang ada di buku kalian. Gerakan 1 sampai gerakan terakhir. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah, ya. Nah, pola lantai dalam tari. Apa sih pola lantai itu? Pola lantai itu adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi. Jadi, setiap penari ketika melakukan pementasan di atas, maka dia harus melakukan mengikuti pola lantai yang sesuai dengan tarian mereka. Ya, apa sih manfaatnya? Yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari.
Jadi ketika penari sudah melakukan aksinya di depan, maka mereka harus terlihat kompak karena sudah ada pola-pola yang mereka sudah tetapkan. Yang kedua, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk posisi, komposisi, dan dalam pertunjukan. Ini sudah ada di buku kalian, nanti bisa kalian pahami dengan baik pada halaman 34 sampai 35. Nah, seperti tadi, ini tentang menari dengan penggiring lagu lir-ilir. Ya, ada di halaman 42, 43, 58 sampai 59. Nah, materi selanjutnya adalah kira-kira hal apa sih yang harus kita perhatikan ketika ingin melakukan pementasan nari? Ya, Ustaz di sini akan menjelaskan sedikit. Nah, pementasan itu apa juga? Ya, pementasan itu adalah kegiatan menampilkan sebuah karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, kira-kira nih sebelum tampil itu apa yang harus dipersiapkan? Ya, sebelum tampil, yang pertama misalnya gerakan tari harus dihafal dengan baik. Ya, jadi ketika kalian misalnya ingin menari, berpuisi ataupun melakukan drama, maka harus dihafal dengan baik. Yang kedua, mempersiapkan perlengkapan tari dengan baik, entah itu make up ataupun bajunya misalnya atau kostumnya harus dipersiapkan sebelum melakukan pementasan. Nah, setelah pementasan atau saat pementasan apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama ya, pada gerakan dan teknik menari. Ya, gerakan tarian harus sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau misalnya tadi pola 1 bergerak ke kanan, maka harus bergerak ke kanan. Nah, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan sesuai dengan irama. Jadi kalau iramanya sudah irama cepat misalnya, maka tarinya mungkin ikut cepat dan lain-lain. Yang kedua, ekspresi. Nah, ekspresi di sini berhubungan dengan tubuh kita dan wajah kita. Misalnya contohnya seperti tari yang ada di Bali, ekspresif sekali yang mereka tunjukkan. Nah, menunjukkan apa sih ini? Penjiwaan ya, supaya apa? Pesan yang ada di setiap tarian bisa sampai kepada penonton yang sedang menyaksikan. Jadi setiap tari itu memiliki pesan yang ingin disampaikan, entah itu kekompakan, kebersamaan, perjuangan, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga infonya bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan, semangat, dan selalu sholat tepat waktu. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Setelah ini Ustadz akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan kalian klik link pada deskripsi video di bawah ini. Semangat. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.